sudah tersedia informasi daerah tangkap ikan untuk nelayan atau fishing ground. Nelayan sudah tidak mencari ikan, tapi sudah menangkap ikan. Semangat kita adalah Jaya Bahari Asasta. Jaya Bahari Asasta. Selamat Jaya Bahari Asasta. Oke. Selamat di laut dan sejahtera. Oke, mantap. Ya, halo Sobat BMKG dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami kembali hadir menyapa Sobat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di bulan, masih awal bulan Juni 2022, auranya masih seger karena masih awal-awal bulan. Dan di episode Weather Podcast yang ke-6 ini, kita akan membahas sesuatu yang berbeda tentunya, yang mungkin Sobat BMKG juga belum banyak tahu ya, bahwasannya BMKG seiring berkembangnya zaman, teknologi, yang selama ini kita tahu bahwa BMKG hanya menyediakan informasi perakiraan cuaca terkait gempa bumi, tsunami, itu aja, tapi ternyata banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dari BMKG ini. Informasi apa saja tentu kita udah tahu ya, karena Indonesia ini kan negara kepulauan, tentunya transportasinya tidak hanya darat, tetapi juga ada laut, udara udah pasti ya, tapi yang paling banyak itu laut karena negara kepulauan, sehingga BMKG juga ikut berperan dalam memberikan informasi terkait pelayaran, kemudian juga nelayan itu dan pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan laut. Jadi BMKG juga memberikan informasi tersebut. Tentunya kali ini dengan narasumber yang tidak kalah kece. Disclaimer, ini narasumbernya ternyata atasan saya sendiri, jadi agak berbeda auranya. Tapi nanti kita akan memperkenalkan bagaimana narasumber memberi penjelasan terkait informasi maritim yang akan kita bahas pada episode ke-6 ini. Langsung saja, selamat pagi, ini masih pagi, selamat pagi Bapak Eko Prasetyo. Selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin mudik lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Lancar ya. Kemudian ini juga kita sudah memasuki mulai musim penghujan. Juga semoga BMKG tetap semangat memberikan informasi terkait cuaca ya tentunya kepada masyarakat. Sebelumnya nih Pak, Bapak kan selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim ya Pak ya. Bagaimana Pak di dalam pekerjaan sebagai Kepala Pusat Meteorologi Maritim ini? Ya. Kepala Pusat Meteorologi Maritim tentunya bertanggung jawab penuh terhadap kesiapan informasi cuaca maritim untuk berbagai kebutuhan. Kalau menurut Bapak di Indonesia sendiri dunia maritimnya itu berbeda enggak Pak sama di luar negeri mungkin? Karena kan kita tahu ya Indonesia ini banyak sekali pulau-pulaunya, negara maritim lah ya bisa dikatakan seperti itu. Ada tantangan tersendiri enggak Pak? Jelas bahwasanya Indonesia punya kekhasan yang berbeda dari negara-negara yang lain. Jadi ini sebagai tantangan berarti ya Pak ya. Jelas, buat Kepala Pusat Maritim ya. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan. Jembatannya adalah laut. Betul. Nah, jembatannya justru laut. Iya. Baik. Oke, Bapak selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim, ini mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu ya bahwa BMKG juga memberikan pelayanan informasi maritim. Pengalaman juga kemarin pada saat mudik Lebaran, saya menggunakan transportasi laut. Ya, ternyata di situ sangat berperan sekali ya BMKG dalam memberikan informasi perakiraan maritim, karena lumayan nih Pak gelombang-gelombangnya, karena ada delay kapal itu juga pengaruh dari cuaca. Jadi sebenarnya maritim ini juga penting ya Pak ya. Sangat penting. Baik Pak, berbicara terkait informasi maritim, tentu kita tidak lepas dari pengamatan dan prediksi gelombang tinggi. Kalau selama ini kita tahu bahwa prediksi itu cuaca doang nih, kita taunya hujan diprediksi bisa, kemudian angin kencang diprediksi bisa. Kalau gelombang tinggi itu gimana cara memprediksinya dan mengamatinya Pak? Ya, gelombang tinggi atau gelombang laut yang tinggi itu biasanya selalu disertai oleh hembusan angin yang sangat kencang. Itulah pembangkit utama terjadinya gelombang tinggi. Kemudian parameter-parameter yang lain termasuk kedalaman air laut, kemudian kondisi dari batimetri di tiap-tiap wilayah perairan itu berbeda-beda.
Sehingga BMKG dalam memberikan prediksi gelombang tinggi itu tidak hanya sekedar mencatat data-data observasi, tapi memasukkan dalam sistem prediksi. Sistem prediksi ini kombinasi hitungan-hitungan para pakar, para expert terkait oceanografi bersama dengan sistem informasi yang sangat canggih. Ini sudah dimiliki BMKG. Sudah ya Pak ya? Kalau di dunia ini ada sistem prediksi ocean yang terbaik, BMKG ada di situ. BMKG punya Pak ya? Luar biasa ya. Artinya berarti gelombang itu bisa diprediksi ya Pak ya? Sangat bisa. Berarti ada istilahnya peringatan dini gelombang tinggi. Karena jujur emang tidak banyak teman-teman yang tahu bahwa gelombang itu bisa diprediksi. Ya karena mungkin kayak datangnya tiba-tiba gitu ya Pak ya. Ya itu ternyata bisa diprediksi. Jadi BMKG sudah bisa memberikan informasi terkait gelombang tinggi dan itu untuk pelayaran juga ya Pak ya. Untuk banyak sektor ya. Banyak tidak sektor. hanya pelayaran. Oke Pak. Kemudian terkait pelayanan maritim nih, selain gelombang tinggi yang tadi kita sudah bahas dan Bapak juga sudah sampaikan bahwa informasi seperti apa saja nih Pak yang BMKG sediakan untuk masyarakat khususnya yang terkait dengan sektor pelayaran. Jadi selain gelombang tinggi nih Pak ya, ada informasi apa lagi gitu yang BMKG sediakan untuk masyarakat? Sektor pelayaran itu mendukung aktivitas pengguna transportasi laut. Transportasi laut itu tidak hanya pelabuhan ke pelabuhan ya, tapi juga diantaranya untuk wisata. Ya betul. Juga untuk kegiatan lepas pantai. Ya, bagaimana kita bisa merencanakan kegiatan di lepas pantai, misalnya untuk pengeboran gas dan minyak bumi di lepas pantai, sehingga kegiatan yang dilakukan para petugas di sana itu betul-betul safe, aman dia. Tentunya untuk menjadikan suatu produktivitas yang sangat tinggi yang luar biasa. Intinya tidak hanya selamat, tapi juga produktivitas tinggi. Menarik tadi Bapak sampaikan untuk wisata ya Pak ya. Kalau misalkan untuk wisata, kira-kira perakiraan seperti apa yang diberikan BMKG untuk masyarakat? Kalau untuk wisata di khususnya Pak ya. Kalau misalkan apakah gelombang tinggi juga termasuk? Kalau pelayaran kan memang lebih cenderung ke gelombang tinggi ya Pak ya. Nah kalau untuk wisata sendiri biasanya kan masyarakat di pantai gitu. Selain gelombang tinggi itu Pak, apalagi? Wisata di negara kita itu kan luar biasa ya. Tidak hanya di pinggir pantai, juga dari pantai bisa ke titik-titik lokasi tujuan diving. Iya betul. Menuju ke sana itu seperti apa ya kondisi oceanografinya, cuaca lautnya seperti apa. Benar. Jadi kondisi gelombangnya juga dilihat, kemudian kekuatan kecepatan arusnya juga dilihat, bagaimana angin dan peluang hujan petirnya juga dilihat. Iya betul. Itu betul-betul harus dipastikan aman untuk para wisatawan. Iya betul. Karena kita kalau mau melakukan diving atau istilahnya wisata bawah laut, biasanya emang penyedia layanan itu akan melihat dulu bagaimana cuaca di bawah laut, istilahnya gitu ya Pak ya. Betul. Apakah arusnya oke gitu ya? Karena kalau keruh juga percuma ya Pak. Gitu. Baik. Seperti itu. Jadi banyak sektor, tidak hanya pelayaran tapi juga bisa untuk tadi pengeboran minyak dan gas, kemudian untuk wisata juga dan lain sebagainya yang berhubungan dengan laut lah istilahnya gitu ya Pak ya. Jika kita berbicara tentang pelayaran ya Pak ya. Salah satu pengguna informasi tersebut itu adalah nelayan, pasti ya Pak ya. Nah kira-kira dapatkah dijelaskan lebih detail mungkin Pak bagaimana nelayan dan masyarakat itu bisa mendapatkan akses informasi-informasi dari BMKG Pak? Nah ini juga tambahan, nelayan juga membutuhkan informasi cuaca maritim dari BMKG. Nelayan harus bisa merencanakan kegiatannya sebelum keluar dari rumah menuju tempat daerah tangkap ikan. BMKG memberikan informasi keselamatan di dalam perencanaan berlayar berupa informasi cuaca maritim yang pas buat mereka beraktivitas. Ditambah lagi saat ini sudah luar biasa teknologi yang dibangun oleh BMKG. Apa itu? Sudah tersedia informasi daerah tangkap ikan untuk nelayan atau fishing ground. Nah itu ini adalah
menarik bahwasanya nanti nelayan sudah tidak mencari ikan, tapi sudah menangkap ikan. Karena udah ada tempatnya istilahnya gitu ya Pak ya. Sudah. Berarti di situ ada efisiensi dari nelayan, akan hemat bahan bakar minyak, hemat logistik ya. Yep. Mereka tidak terlalu banyak pengeluaran, tapi tinggi produktivitas. Oke. Kalau untuk hal tadi yang Bapak jelaskan, nah itu untuk mendapatkan akses data atau akses informasi tersebut tuh bagaimana Pak? Mudah sekali, bisa klik info BMKG atau menuju ke BMKG terdekat. Ya, bisa di BMKG terdekat. Atau juga sekarang ini kan sudah ada komunitas nelayan yang dibina oleh BMKG. Iya. Baik. Itu yang penting. Jadi nelayan ini juga punya komunitas, istilahnya kayak yang BMKG bina gitu ya Pak ya. Oke. Saya sempat dengar sih Pak itu bahwa BMKG memang istilahnya ada mengadakan sebuah acara yang kayak merekrut beberapa nelayan di beberapa daerah. Itu seperti komunitas, kemudian diberikan arahan, diberikan masukan atau diberikan pengetahuan, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Jadi aksesnya sebenarnya cukup mudah karena kita tahu semua sudah punya gadget ya Pak ya, sudah punya handphone. Betul. Tinggal diklik aja info BMKG, situ semua sudah ada begitu ya Pak ya. Baik. Semoga ini bermanfaat ya Pak bagi masyarakat dan juga bagi nelayan khususnya karena ini sangat membantu sekali gitu. Ya. Baik. Kemudian bagaimana Pak strategi untuk meningkatkan awareness, ini penting Pak karena kita tahu masyarakat kita masih kurang aware tentang hal-hal seperti ini. Tidak hanya tentang pelayaran ya, tetapi yang di darat juga itu aware-nya kurang sekali terkait cuaca ya. Nah, bagaimana strategi ini menurut Bapak ya, bagaimana strategi meningkatkan awareness stakeholder layanan informasi maritim khususnya ini terkait sekolah lapang cuaca nelayan. Nah, BMKG kan khususnya maritim ada sekolah lapang cuaca nelayan yang tadi berkaitan ya Pak ya bahwa kita punya membina nelayan-nelayan gitu untuk diberikan informasi. Nah, itu bagaimana Pak untuk meningkatkan awareness-nya gitu? Sudah terjawab itu. Sebenarnya. BMKG berupaya untuk itu dengan segala cara. Beberapa kegiatan diantaranya sekolah cuaca ya, sekolah lapang cuaca untuk nelayan sudah dilakukan di setiap provinsi. Ya, dan bahkan sudah ribuan alumninya sekolah lapang cuaca nelayan ini. Ya, betul. Di situ peserta diberikan latihan cara mengakses informasi cuaca maritim yang cepat dan mudah. Kemudian juga bagaimana cara memahaminya untuk meningkatkan awareness itu. Bahwasanya cuaca maritim tidak hanya untuk kebahayaan saja, tapi justru untuk kesejahteraan juga. Selamat dan sejahtera itu adalah cita-cita dari diberikannya informasi cuaca maritim untuk masyarakat nelayan, masyarakat pesisir dan pengguna-pengguna yang lainnya. Itu untuk petugas-petugas pelabuhan, baik di pelabuhan niaga maupun pelabuhan perikanan, itu juga diberikan sekolah lapang cuaca perairan. Petugas-petugas bisa belajar bagaimana nanti memberikan surat izin berlayar atau surat persetujuan berlayar kepada para nakhoda, kepada para nelayan di dalam merencanakan beraktivitas berlayar. Itu. Iya. Kalau untuk sekolah lapang cuaca untuk nelayan ini Pak ya, ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan apakah ini sudah mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia Pak? Atau masih ada beberapa wilayah yang belum masuk nih ya untuk sekolah lapang cuaca nelayan ini Pak? Atau sudah semua mencakup? Memang dari kegiatan yang kita selenggarakan bersama-sama masyarakat pesisir, bersama masyarakat nelayan sejak tahun 2016 itu sudah cukup merata di seluruh provinsi. Hanya saja kalau ditanyakan apakah sudah merata ke seluruh garis pantai. Nah, belum. Garis pantai Indonesia cukup banyak. Panjang, ribuan kilometer. Makanya. Gitu. Jadi butuh waktu ya Pak ya. Iya gitu. Dan juga butuh kerjasama. Ini bisa dilakukan mandiri. Iya. Setelah BMKG memberikan pelatihan atau edukasi literasi di sekolah lapang cuaca nelayan, ini masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ini sendiri. Jika membutuhkan kehadiran BMKG, kami akan hadir. Tapi cukup
dengan alumninya maka luar biasa. Itu harapan. Nah, untuk penyelenggaranya tersendiri Pak, ini kan kita menyelenggarakannya pasti di daerah-daerah ya Pak ya. Ya. Apakah ada peran dari pemerintah setempat atau kita menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu di daerah tersebut Pak? Pasti Pasti ada ya Pak. pemerintah daerah kita ikut sertakan, kita lebatkan. Karena mau nggak mau beliau itu kan pemimpin masyarakat di daerahnya. Otomatis jika beliau hadir di tengah-tengah sekolah lapang cuaca nelayan ini, tentunya akan menambah semangat, menambah greget, sekaligus bisa meningkatkan awareness nanti setelah diadakannya SLJN. Iya betul. Saya rasa untuk sekolah lapang cuaca nelayan ini sangat memang bermanfaat sekali ya Pak ya, karena kalau kita mau flashback dulu ada musibah, kita pernah dapat siklon tropis Seroja ya Pak ya di NTT. Betul. Itu kan juga bisa dari nelayan ya Pak ya informasinya, kemudian salah satu nelayan memberikan informasi ke teman-temannya bahwa akan ada siklon tropis tersebut, sehingga banyak sekali yang terselamatkan dari siklon tropis tersebut. Ya, membayangkan bahwa seorang nelayan yang kemudian mungkin dia pernah ikut sekolah lapang nelayan yang sudah dapat informasi sedikit tentang BMKG, apa saja informasi-informasi BMKG, sehingga dia bisa memberikan informasi itu ke teman-temannya, jadi bisa terselamatkan istilahnya begitu ya. Jadi menurut saya memang sangat penting sekali ya Pak ya. Semoga ini kedepannya tetap terlaksana sekolah lapang cuaca nelayannya, dan kita bisa merata ke seluruh, tidak bisa merata semua, tapi minimal bisa mencakup ya Pak ya. Kita satukan semangat, bisa ke sana. Bahwasanya itu bisa dilakukan, bisa. Apalagi dorongan bantuan dari para alumni ini akan lebih memeratakan lagi. Itu adalah sesuatu yang menjadi cita-cita bersama. Cita-cita BMKG bersama. Baik. Ya itu tadi sahabat BMKG ya, kalau untuk informasi perakiraan cuaca di maritim sama halnya dengan informasi cuaca pada umumnya, untuk akses datanya ya kita bisa langsung klik www.bmkg.go.id ataupun melalui Instagram kita juga punya ya Pak ya, atau melalui website maritim.bmkg.go.id. Oke. Ada ya Pak, tambahin maritim. Iya. Dan sosial medianya juga ada di Instagram ya Pak kan, maritim BMKG, itu juga kita update setiap hari khusus untuk informasi perakiraan cuaca maritim di seluruh Indonesia. Betul Jadi sekali. sobat-sobat BMKG bisa cek di sana atau mungkin follow ya, bisa juga. Karena ini sangat penting sekali, mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang transportasi maritimnya juga sangat banyak sekali gitu ya Pak ya, dan kegiatan nelayannya juga sangat banyak sekali. Baik, Pak Eko, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih sudah memberikan penjelasannya tentang maritim. Karena selama ini mungkin sobat-sobat BMKG tidak terlalu banyak tahu ya bahwa BMKG itu punya informasi pusat meteorologi maritim. Iya, gitu ya Pak ya. Ya, jadi dan punya semangat. Punya semangat. Kita selalu semangat ya Pak. Iya. Semangatnya ini adalah bisa menggelurakan keselamatan dan kesejahteraan dengan informasi cuaca maritim. Oke, baik. Kalau kita boleh sampaikan, semangat kita adalah Jaya Bahari Asasta. Jaya Bahari Asasta. Selamat Jaya Bahari Asasta. Oke. Selamat di laut dan sejahtera. Oke, mantap sekali Pak, luar biasa sekali. Baik, saya selalu Pak, semoga kegiatannya lancar. Kemudian sebagai Kepala Pusat Meteorologi Maritim juga semoga tetap memberikan input yang luar biasa ya buat masyarakat terkait meteorologi maritim, dan kami sebagai masyarakat juga sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BMKG, karena memang ini sangat bermanfaat sekali Pak, luar biasa. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat sobat BMKG yang sudah setia menonton podcast episode ke-6 ini. Terima kasih, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kalau kita menyampaikan semangatnya maritim nih Pak? Ada clue-nya ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, bagaimana Pak? Ya. Kita coba mulai ya. Baik, 1, 2, 3. Jaya Bahari Asasta. Jaya.